Halo Sobat Donghua, ketemu lagi sama Ara nih. Kali ini Ara ganti tempat nongkrongan ya. Yap, di Cafe Donghua tentunya. Tempat nongkrongnya para pecinta cerita epik, kultivasi, dan dunia tanpa batas. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Kekuatan merebut tubuh seharusnya bukan milik Xiaoyan. Namun anehnya, kekuatan itu justru mampu menyatu dengannya dengan sempurna. Seolah sejak awal memang ditakdirkan untuk dirinya. Itulah bagian yang paling tidak bisa dijelaskan oleh logika apapun. Yang dapat dipastikan hanyalah satu hal. Kekuatan itu berasal dari Ye Beijing. Selama Xiaoyan tidak mengakuinya dan Ye Beijing tidak bertanya, maka seolah tidak ada hal yang pernah terjadi di antara mereka. Tiada bukti, tiada jejak. Ketika Xiaoyan menerobos masuk ke tubuh makhluk iblis berkepala 3 itu, lawannya bahkan belum sempat bereaksi. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, dia berhasil merebut 1/10 bagian dari tubuh iblis berkepala 3 tersebut. Namun suku Siming yang dikenal sebagai penguasa 1000 jiwa bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Entah bagaimana mereka melakukannya, tetapi lebih dari 10.000 jiwa hidup bersama di dalam satu tubuh, saling tumpang tindih, saling menopang, menciptakan kekuatan jiwa yang benar-benar mengerikan. Meskipun Xiaoyan mendapatkan bantuan dari kekuatan merebut tubuh, pada akhirnya semua itu tidak mampu menahan terjangan serangan jiwa yang begitu brutal. Kekuatan itu hanya membuatnya bertahan sedikit lebih lama, sebelum akhirnya dia dipaksa untuk mundur keluar dari tubuh iblis itu dan jiwanya tercabut secara paksa. Namun karena persiapan sebelumnya, dampak serangan balik itu tidak sampai menghancurkan seluruh jiwanya. Rasa sakit yang ditimbulkan masih berada dalam batas yang bisa dia tahan. Xiaoyan membuka mata dengan nafas terputus-putus. Di sampingnya, Gouyan gelisah tak karuan. Sialan, kekuatan tubuh ini jauh lebih kuat dari perkiraan. Formasi pengikat ini hampir tidak mampu menahannya. Di depan mereka, tubuh makhluk iblis itu menggeliat liar. Formasi pengurung mulai retak demi retak, hingga akhirnya, boom! Seluruh pengikat hancur berkeping-keping. Tubuh iblis itu terlalu kuat, bahkan Gouyan kehilangan akalnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sial! Bahkan setelah memiliki tubuh baru berupa torso manusia, Gouyan tetap saja tidak bertambah pintar. Jaga jiwaku, kalau tidak, kita berdua akan mati di sini. Xiaoyan menggenggam tinjunya erat. Pertempuran masih jauh dari selesai. Musuh ini berbeda dari semua musuh yang pernah dihadapi sebelumnya. Satu-satunya musuh terkuat yang pernah dia lawan selain Susu. Meskipun ada Ye Beijing di belakangnya, Xiaoyan tidak pernah sekalipun menaruh harapan atau bergantung padanya. Dia tidak memiliki pikiran seperti itu, tidak sedikit pun. Ye Beijing pun tidak akan turun tangan selama Xiaoyan tidak memintanya. Meskipun nyawa Xiaoyan berada di ujung tanduk, Ye Beijing tetap tidak akan bergerak tanpa permintaan tersebut. Inilah ujian terakhir seorang Sentu, murid dewa terakhir. Setiap bencana adalah ujian, sekaligus kesempatan untuk bangkit. Tubuh makhluk iblis itu bergetar hebat setelah memecahkan pengikat, lalu meledak melesat keluar. Seluruh lautan seketika bergolak seperti mendidih. Gelombang raksasa setinggi gunung saling menghantam, membuat seluruh kehidupan di bawah laut seperti menghadapi kiamat. Xiaoyan mengeluarkan wujud raksasa sejatinya, namun itu sangat menguras tenaga. Pertarungan memasuki fase paling brutal. Pertarungan jarak dekat, pukulan demi pukulan menghantam tulang dan daging. Makhluk itu memiliki 6 lengan, memberinya keunggulan di serangan. Xiaoyan dipaksa meningkatkan kecepatan pukulannya hingga secepat badai. Gouyan membantu menjaga ketenangan pikiran Xiaoyan, sesekali mengaktifkan formasi pengikat kecil untuk mengganggu serangan iblis itu. Namun kontribusinya tidak lebih dari setitik debu di tengah badai. Serangan demi serangan meledak, suara tulang patah terdengar jelas. Krak! Xiaoyan menggerakkan kekuatan Jugu, kekuatan tulang dari leluhur raksasa. Tulang keras menyembul dari lengan, siku, dan lututnya, berubah menjadi senjata penghancur mutlak. Dalam satu benturan, 6 lengan iblis itu hancur berantakan. Daging dan darah meledak di permukaan laut. Laut berubah menjadi kabut merah pekat. Gouyan bersorak kegirangan. Bagus, hajar dia, pukul yang keras. Kita hampir menang. Kita ini benar-benar luar biasa. Namun Xiaoyan tahu kemenangannya belum pasti. Dia membentuk segel tangan, memanggil 3 warna. Buddha Fury Fire Lotus. Api suci itu berkobar, menyelimuti makhluk iblis berkepala 3 itu sepenuhnya. Laut mendesis,
Uap putih mengepul tebal. Xiaoyan menerjang masuk ke tengah kobaran api dan bersiap memberi serangan terakhir. Namun tepat pada momen itu, Fire Lotus meledak. Ledakan besar mengguncang lautan. Sebuah sosok melesat keluar dari kobaran api dengan kecepatan tak terbayangkan dan menghantam Xiaoyan dengan bahunya, melemparkannya ribuan meter jauhnya sebelum akhirnya Xiaoyan menghentikannya dengan dentuman keras lutut. Xiaoyan terbelalak. Makhluk itu berevolusi. 6 lengan lenyap, 3 kepala menyatu menjadi satu. Dan yang paling mengejutkan, di wajah makhluk itu muncul topeng yang menyerupai Simong. Xiaoyan bergidik. Apakah dugaanku benar selama ini? Dia sebenarnya adalah bagian dari suku Siming. Dugaan itu kini terasa semakin jelas. Makhluk itu tertawa dingin. Benar, aku adalah Simong, kekuatan dari suku Siming. Xiaoyan tidak lagi berpura-pura. Sepertinya semua rahasia kini terungkap. Simong menyeringai. Tidak heran kau disebut reinkarnasi sang penguasa. Masih saja begitu cerdas. Tapi apa gunanya? Dengan kekuatanmu sekarang kau tidak lebih dari seekor semut di hadapanku. Kebenaran pun terbuka. Suku Lingqiu pernah menjadi penguasa, namun dimusnahkan oleh suku Siming. Secara logika, suku Siming tidak mungkin mampu mengalahkan mereka. Namun mereka menang, hampir memusnahkan Lingqiu secara total. Alasannya hanya satu, dalam suku Siming lahir sosok terkuat yang pernah ada, Simong, yang memanfaatkan kekuatan domain kekacauan, menjebak Lingqiu dan membangkitkan kejayaan suku Siming dari kegelapan. Saat Simong berbicara, tubuhnya kembali berubah, berwujud tubuh raksasa dewa kuno, bentuk yang bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah hadir mampir di channel baru aku. Bantu komen, like, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa share juga. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.